Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang perangkat lunak sistem. Nah, sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Musdalifah, nah ada Suryandini, ada Fitra Zahra, dan terakhir ada Rizal Pradana. Kita masuk pada pembahasan materi. Perangkat lunak sistem. Definisi sistem operasi. Sistem operasi secara umum merupakan sebuah software yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi lain pada perangkat komputasi. Nah, sistem operasi melakukan manajemen sumber daya hardware pada komputer. Perangkat masukan atau input contohnya seperti keyboard dan mouse. Untuk perangkat keluarannya atau outputnya itu seperti contohnya monitor, printer, dan scanner. Untuk perangkat jaringan seperti modem dan router. Dan untuk perangkat penyimpanannya itu seperti RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan diatur oleh sistem operasi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menunjukkan pada materi kedua, yaitu fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu source manager, berarti bahwa sistem operasi akan memanajemen atau mengatur semua resource atau sumber daya yang terhubung ke dalam sistem. Storage management. Fungsi ini memungkinkan sistem operasi dapat menyimpan dan mengakses file yang ditentukan oleh sistem. Proses manager sistem operasi dapat diartikan sebagai pengatur seluruh proses yang dijalankan oleh pengguna atau yang dijalankan pada mesin. Memory management. Pada fungsi ini, sistem operasi mengatur memori pada seluruh sistem komputer. Menurut KBBI, jenis lisensi yang pertama adalah free atau open source. Sedangkan yang kedua adalah property atau closed source. Open source atau free lisensi dengan jenis open source merupakan lisensi yang biasanya yang diberikan secara gratis, sehingga para pengguna dapat menggunakan perangkat lunak yang sifatnya free atau open source. Ini tanpa harus membayar biaya atau biaya berlangganan dari aplikasi ini. Contoh sistem operasi yang open source adalah Linux dan turunannya, seperti Debian, Ubuntu, Fedora, dan beberapa turunan Linux yang lain. Yang kedua ada closed source atau property. Dalam bidang komputer atau teknologi informasi, disebut closed source karena pembuat teknologi tersebut atau pembuat sistem operasi tersebut merahasiakan teknologi dan cara kerja dalam produknya. Selanjutnya, berdasarkan fungsi sistem operasi server. Sistem operasi server atau biasa disebut dengan server OS merupakan sistem operasi yang didesain spesifik untuk dijalankan pada server. Server yang khususnya untuk operasi dengan sistem client server melayani permintaan dari komputer client. Pada suatu jaringan, sistem operasi pada server merupakan lapisan perangkat lunak paling atas pada sebuah sistem perangkat lunak atau aplikasi yang dapat berjalan pada hardware server. Adapun sistem operasi standalone merupakan sistem operasi yang bisa berjalan sendiri meskipun tidak ada server yang melayaninya. Sistem operasi standalone ini seringkali kita temukan pada komputer yang kita gunakan sehari-hari. Oke, selanjutnya sistem operasi yang paling populer yakni ada Linux, macOS, Windows, dan Android. Nah, pertama Linux. Linux berawal pada tahun 1991 sebagai proyek dari Linus Torvalds ketika dia menjadi mahasiswa di Finlandia. Awalnya, Linus mengumpulkan informasi tentang proyeknya pada kelompok programmer dan mahasiswa bidang komputer. Sistem operasi ini meskipun pasarnya hanya kurang dari 5% di seluruh dunia untuk komputer desktop atau laptop yang digunakan, namun sistem operasi ini sangat-sangat populer digunakan di area server. Selanjutnya ada Macintosh atau macOS. Macintosh merupakan salah satu sistem operasi desktop yang juga populer di kalangan pengguna komputer. Dari zaman dulu yang masih bernama Macintosh hingga sekarang berganti nama menjadi macOS. Windows. Siapa di antara kita yang tidak tahu tentang sistem operasi yang satu ini? Dijamin tidak ada. Windows merupakan sistem operasi yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada Android. Android ini berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat
yang memiliki interface layar sentuh seperti komputer, tablet, dan smartphone. Terima kasih.